Nah, ketika di akun Situs saya sendiri, 4 Faiza Tunisa, 5 Ahmad Rilmansyah, 6 Ahmad Fatoni, dan 7 Vero Wahyu Permana. Oke, latar belakang, nah sekarang dan mas saya, latar belakang dan urgensi. Pertama, ruang digital dominan dalam kehidupan generasi Gen Z dan Alpha. Kedua, perubahan nilai, yaitu hoax, cyberbullying, cancel culture, dan sebagainya. Ketiga, Pancasila sering dianggap kaku dan tidak relevan. Keempat, tantangan terhadap identitas dan persatuan bangsa. Dan kelima, perlunya reaktualisasi agar Pancasila tetap hidup di era digital. Tujuan makalah ini adalah menunjukkan urgensi reaktualisasi Pancasila, lalu menafsirkan nilai Pancasila secara kontekstual, ketiga menyediakan strategi implementasi nilai Pancasila di ruang digital, dan keempat memberikan inspirasi aksi bagi generasi muda. Selanjutnya, interpretasi kontemporer sila Pancasila di era digital yang terdiri dari pertama sila satu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu etika berkomunikasi online, toleransi beragama di ruang digital, dan menghindari konten negatif. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana menghargai hak digital orang lain, privasi dan hak cipta, anti cyberbullying dan empati digital. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu melawan hoax, pemecah belah, dan bangga akan konten-konten lokal. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana partisipasi diskusi online santun, kritis terhadap informasi, menghargai perbedaan pendapat, dan memahami demokrasi digital. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan akses informasi atau teknologi, literasi digital merata, dan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bersama. Nah, manfaat reaktualisasi Pancasila ini pertama bagi generasi digital yaitu memberikan kompas moral digital, memperkuat identitas bangsa, serta meningkatkan literasi digital bersama. Dan untuk bagi dunia pendidikan, itu bisa menyediakan kerangka pembelajaran, menjadikan pembelajaran kontekstual, dan mengembangkan melalui pendidikan karakter digital. Lalu untuk bagi pembuat kebijakan, dasar perumusan kebijakan siber berbasis Pancasila, yaitu panduan program digital nasional. Ah, Modal untuk bagi platform digital, pengembangan pedoman komunitas berbasis nilai lokal, penciptaan konten edukatif, dan mendorong ekosistem digital yang sehat. Lalu bagi masyarakat dan bangsa secara luas, memperkuat kohesi sosial, meningkatkan ketahanan nasional dunia maya, membentuk budaya digital khas Indonesia, serta melestarikan Pancasila sebagai living ideology. Ah, Lalu permasalahan tantangan di era digital ini yang telah kami sajikan adalah kurangnya literasi nilai Pancasila, lalu konten negatif mudah diakses, minimnya keteladanan dan kreativitas dalam pengajaran Pancasila, yaitu seperti terlalu kaku, teoritis dan monoton, lalu kecenderungan gaya hidup konsumtif dan permisif, serta kurangnya pemahaman nilai Pancasila dalam dunia digital. Dan uh, data dan fakta yang kami terima. Satu, penyebaran hoax. Nah, dari sini kita melihat definisi hoax berita atau informasi tidak benar disebarkan untuk menyesatkan atau menimbulkan kepanikan. Jadi bisa dilihat dari kasus berita hoax tahun 2018 sampai 2023, total sekitar 12.547 konten hoax ditangani dan isu politik sebanyak kurang lebih 1.668. Lalu lanjut tahun 2024, konten hoax tersebar didominasi oleh penipuan atau fraud sebanyak 890 dan politik sekitar 237. Lalu pengguna internet Indonesia mencapai 221,5 juta atau sekitar 79,5% yang sangat mempermudah penyebaran hoax ini. Nah, ini bisa dilihat dari periode Agustus 2018 sampai 2023 yang bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada tahun 2019 merupakan puncaknya dari konten berita hoax. Dan ini juga dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, di mana
konten fraud atau penipuan ini yang paling terbesar. Uh, Kedua, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini tindakan pelecehan, ancaman, penghinaan via digital. Lalu beberapa bentuk cyberbullying seperti framing, harassment, doxing, impersonation, dan exclusion. Lalu dampak sosial dan psikologis seperti hilangnya kepercayaan, perpecahan sosial, serta gangguan kesehatan mental. Uh, Kita bisa lihat materi video dan edukasi tambahan ini merujuk pada perlindungan dunia maya, cyberbullying, dan video bahaya cyberbullying bagi remaja. Jadi video ini menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan digital yang sering terjadi serta dampaknya terhadap korban, terutama remaja. Kesimpulannya yang kami terima, reaktualisasi Pancasila di era digital adalah suatu keharusan, di mana generasi digital atau Gen Z dan Alpha hidup di ruang sosial virtual yang kompleks dan penuh pengaruh budaya asing. Tanpa pembaruan pemahaman dan pengamalan Pancasila, identitas nasional dan moralitas generasi muda akan tergerus. Dan Pancasila harus menjadi landasan moral dalam kehidupan digital generasi muda untuk membentuk warga negara yang cakap, berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab. Lalu kami juga menjadi saran untuk generasi digital, gunakanlah media sosial dengan bijak, aktif sebarkan konten positif kebangsaan. Lalu untuk dunia pendidikan, rancangan pembelajaran Pancasila lebih kontekstual, interaktif, dan digital. Terapkan pendidikan karakter berbasis etika digital sejak dini. Lalu untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, penyusunan kebijakan literasi digital bermuatan Pancasila secara nasional, lalu ajak influencer dan konten kreator. Untuk masyarakat umum, orang tua dan masyarakat jadi teladan penerapan Pancasila, lalu memperkuat kolaborasi lintas generasi. Untuk platform digital dan pembuat konten, lebih banyak untuk mendorong konten edukatif dan kreatif, promosi dan mempromosikan nilai Pancasila, dan membangun pedoman komunitas sehat, adil, dan beradab. Ya, demikian presentasi kami yang sederhana. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 6 yang diwakili oleh Mas Edi Apul ya. Ya, betul, Pak. Jadi learning point dari kelompok 6 tadi yang disampaikan adalah ada paradigma perubahan kultur untuk generasi muda ya, Ya, khususnya di ya, Gen Z dan Gen Z apa? dalam memaknai nilai-nilai Pancasila ya. Betul, Pak. Ya, tapi dari apa ya perubahan nilai-nilai itu tentu ada yang baik kan, ya tentu yang jelek-jeleknya itu yang perlu menjadi perhatian bagi eh, pemerintah untuk bagaimana melakukan pembinaan terhadap generasi muda supaya tidak terlalu jauh eh, dalam perubahan budaya yang negatif ya. Betul, Nah, Pak. Itu tantangannya untuk ya, generasi digital sekarang, ya. Pak. Baik, ini menarik ya. Ini contohnya banyak sekali. Ya, silakan teman-teman nanti bisa mengajukan eh, mengajukan pertanyaan dengan fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama di media sosial. Silakan, bisa angkat tangan dari kelompok yang lain yang ingin bertanya untuk kelompok 6. Itu tadi di data berapa dari kasus eh, fenomena perubahan perilaku apa di generasi apa generasi milenial yang mengarah kepada perubahan perilaku budaya. Ya, silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 barangkali.
Ya, ini dari Mbak Zahro Sri Lestari, silakan Mbak Zahro dari Selamat malam. kelompok berapa Mbak? Saya Zara dari kelompok satu, Pak. Kelompok satu. Ya, silakan. Ya, Mbak. izin bertanya untuk kelompok 6 ya. Ya, silakan Bagaimana cara Kak. menyikapi jika sesama pengguna ruang digital pada generasi sekarang tidak memiliki dasar dari salah satu penerapan Pancasila tersebut dalam era kali ini? Eh, Terima kasih. Halo Kak, bisa diulangi lagi? Tadi suaranya agak putus-putus Ya, di saya. Suaranya agak putus-putus tadi. Saya bisa diulangi lagi? iya, Sekali lagi. iya boleh. Iya boleh. Bagaimana cara menyikapi jika sesama pengguna ruang digital pada generasi sekarang tidak memiliki dasar dari salah satu penerapan Pancasila tersebut dalam era digital ini, Kak? Ya, Oke, langsung. baik. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Zahro Sri Lestari ya. Oke, memang ini tantangan yang terberat di era digitalisasi ini untuk beberapa khususnya Gen Z ya. Eh, Menurut pendapat saya untuk dari kelompok saya mewakili, eh, mungkin ini bisa dimulai dari pertama dari keluarga dulu yang paling kecil, di mana sebagai kepala rumah tangga itu bisa menerapkan ya nilai-nilai Pancasila mulai dari yang kecil sampai yang besar sampai ke lingkungan keluarga, sekolah, lalu mungkin ke kampus dan pekerjaan seperti itu. Dan kedua, memang di sini eh, dari pengamatan kami ya, itu untuk kecerdasan emosional itu memang perlu di eh, kecerdasan emosional ini harus lebih diutamakan lagi untuk di era sekarang ini dibandingkan dengan kecerdasan intelektual ya seperti IQ dan ditambah lagi dengan kecerdasan sosial seperti itu Mbak Zaro. Apakah udah cukup atau masih kurang untuk jawabannya, Kak Zaro? Silakan dilengkapi dari kelompok 6, kan banyak itu anggotanya ya. Silakan. Izin Pak, untuk kelompok 6 mungkin ada beberapa yang masih di kantor Pak, masih kerja. Ya di sini mungkin cuma ada dua orang saya Pak perwakilan. Oh, Udah izin tadi Pak untuk nggak bisa ikut karena masih ada pekerjaan di kantor, ada yang lembur juga Pak. ya. Bagaimana Mbak Zahro dengan jawabannya Mas Edi Akul Setepu, sudah lengkap belum? Hmm, mungkin boleh ditambahkan sedikit lebih detailnya lagi, Pak, atau Pak? Detailnya seperti yang yang mana Kak? Seperti tadi ya kan itu memang tantangan yang Yang terberat, tapi ini bisa diawali dari skup atau lingkungan terkecil dulu yaitu dari keluarga dan disinilah kepala keluarga itu berperan besar dalam menanamkan atau mendidik nilai-nilai Pancasila untuk anak-anaknya dan dan itu juga diperlukan juga dari pihak sekolah dalam hal ini sekolah ya, guru dan memang seperti saya pertanyaan sebelumnya, memang diperlukan sekali role model atau sebagai duta Pancasila dari ya setiap lini masyarakat seperti itu. Jadi ada setiap anak mungkin yang Gen Z bisa melihat oh inilah role model kita loh ini menjalankan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Ya, ya, baik. Saya kira penanya satu sudah cukup. Ada satu penanya lagi. Silakan. Ada nggak satu penanya lagi sebelum saya tutup? Nah, dari Mas Bambang Setio, silakan. Ya, saya dari kelompok 7 ingin bertanya tentang mungkin ini skupnya di pendidikan Pancasila di usia dini ya.
Saya Iya, melihat silakan. kes banyak sekali anak-anak yang orang tuanya itu bekerja nih, pulang berangkat pagi, pulang malam nih, sehingga anak-anaknya itu kurang mendapatkan mungkin pendidikan dari orang tuanya, apalagi terkait pendidikan Pancasila tersebut. Eh, jadi bagaimana nih peran peran lembaga pemerintahan untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut, eh, terutama untuk di sekolah atau di kepolisian atau lembaga pemerintahan yang lain, seperti itu. Ya, langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Bambang Setio Budi ya. Bagus juga pertanyaannya dan memang ini eh, tantangan besar sih untuk mengelaborasi nilai-nilai Pancasila ini ke para ya khususnya generasi Z ya. Yang kalau mungkin zaman saya dulu saya masih bisa saya dapat P4. Kalau masih ingat P4, saya masih dapat P4 itu. Jadi mulai dari saya pikir awalnya itu mulai dari keluarga. Kalau memang dari keluarga memang tidak bisa, ya memang harus dari sekolah sih. Nah, seperti itu. Dan dari sekolah ini memang harus ada seperti pendidikan khusus, mungkin semacam kayak dari contoh kecilnya seperti menghafalkan sila-sila Pancasila, lalu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, yang mungkin anak-anak sekarang kalau saya tebak hampir tidak bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila seperti itu. Jadi mulai dari sekolah itu menerapkan adanya kayak semacam duta Pancasila yang bisa menunjukkan ke murid-murid atau anak-anak bahwa ya, ini loh nilai-nilai Pancasila yang kita milikin dari sejak lama seperti itu. Dan memang ini saya juga nggak bisa terlalu mendalam untuk menjawabnya karena memang ini masih menjadi tantangan terbesar, masih belum ada solusi praktis yang bisa diberikan seperti itu.